Hari ini kita ketemu lagi, kita masih mau ngobrol-ngobrol sama ada James nanti. Terus juga nanti juga ada beberapa temen kita yang mau sinilah ngobrol-ngobrol unfaedah, tapi masih tentang seputaran kegiatan kita lah, tato-tato gitu deh. Tato lah ya, ya paling enggak dari segi channel kan memang kita pengen ngasih berita ke penonton tentang tato, tapi ya kali ini kita isi modelnya ya wawancara pandangan orang umum. Ini teman-teman kita nggak ada yang tato nih. Iya, yang nanti datang nggak ada yang tatoan. Nggak ada yang tato. Yang tatoan cuma berdua. Ini dia nih datang. Ayo Dem, masuk sini deh. Woi, bener? Wow, protokol. Sini. Waduh, mana gue duduk sini ya? Sini. Oke. Aduh, gue maskeran sendiri nih. Boleh dibuka. Coba aja ya. Muka gue udah masker soalnya. Tapi jangan muncrat ngomong. Jangan muncrat dulu, tutup dulu mulut. Apa kabar, Bro? Sehat Bro, nih ya begini perut. Ini apaan nih? Wah, ini spesial Bro. Cemilan. Ini Nastar Nails Kitchen Bro. Nails Kitchen ya. Spesial. Ini gokil, ini bawa ini ntar kita zoom deh. Ini apa? Buat cemilan, udah dibuka Bro, buka aja Bro. Cobain dulu. Cobain dong. Perlu hand sanitizer Bro. Weh, udah. Oh ini kopi juga nih. Ini kan tadi kopi dibawa. Ini kopi apa Bro? Itu buat lo, Bro. Wih, kopi susu ya? Kopi susu. Gue suka nih kopi susu nih. Gue suka Nastar, Bro. Enak Bro. Enak, Bro. Ini juga mantep nih. Mantap. Berasa banget. Nah ini Dimas ini profesional. Jadi dia kerja di kantoran, di perusahaan gede. Sebagai apa sih Bro? Hah? Di bagian apa sih? Gua marketing Bro, Markom. Markom? Iya, Markom. Marketing communication di Salah satu perusahaan joint venture lah. Antara luar sama, aduh ini ribet juga nama Bro. Taruh aja Bro kantongnya. Baik ketukeran sama punya gue. Jadi joint venture Indonesia sama ada foreign Bro. Oh, di multinasional boleh dibilang. Multinasional. Ngeri. Nah, kita pengen tahu juga gimana sih Dimas gitu ya di dunia kerjanya. Kali ada nggak sih yang tatoan atau gimana pandangan dia, atau ada pengaruhnya nggak waktu dia penerimaan ini posisi bos juga. bukan entry level juga, dia pemalu aja bilang seperti apa sambil nunggu yang ini datang nih. Apa kabar Bro? Protokol Bro. Gini kan. Ini lagi ngapain sih? Ya, ngobrol-ngobrol aja. Lu ngundang gua ada coba dikasih begini ini. Coba dulu ya. Bede. Satu aja Bro deh. Bismillah. Wah. Ngejedak itu Bro. Ngejedak. Bikin lagi Bro, hati-hati Bro. Iya. Kita lihat nih ya, bertahan nggak sampai akhir nih ya. Nah, ini teman kita satu lagi nih, Iwan. Halo guys. Guys gitu. Iwan Gofur. Jadi dia ini pengusaha gede nih, bos gede nih di Jakarta. Jadi dia seorang entrepreneur. Udah lama berkiprah ya. Ya, nanti kita juga boleh dong ngobrol-ngobrol, di-share pandangannya gitu ya. Yang kita tahu juga dia punya relasi luas, ketemu banyak orang. Nah, tapi Ketemu beraneka ragam orang ya. Iya. Tapi biasanya berdasarkan nomor aja Bro. kontes dong. Ada nocan dong. Ada nocan. Jadi jangan kaget isinya ya, kadang cerita-cerita yang nggak ada faedahnya juga. Nggak apa-apa sambil nunggu temen kita satu lagi nih, lama banget nih orang nih, emang dari dulu dia paling lama nih datang nih. Nah ini dia nih, Bro. Sini dulu. Sini Bro. Mario. Gimana? Apa itu gitu? Mesra banget sih. Sini ya. Duduk Bro. Pasti. Di bawah. Nah ini ada Mario nih, Mario. Dia juga seorang profesional ya, ketemu banyak orang. Kebanyakan dia di dunia kreatif juga, banyak bikin event gitu ya, segala macem lah. Pokoknya dari berbagai kalangan nih, kita juga pengen ya ngobrol juga, tapi nanti kita coba cari tahu pandangan mereka tuh tentang
channel ini nih yang ngebahas tato itu seperti apa. Tapi sebelum itu Jo, Nails Kitchen. Nails Kitchen. Coba dulu. Nih, tapi kopinya bisa dicoba gak? Share. Punya gua tuh, jangan. Jangan, yang ini yang ini. Punya gua top ini. Ada yang strong ini Ini yang aja strong. dulu, ini. Mantap ya? Mantap, Bro. Nails Kitchen. Nastar. Nastar Nails Kitchen. Tapi ntar ada linknya juga Instagram. Ada. Ntar boleh kita taruh di bawah ya. Di bawah order juga boleh. Langsung dipesan atau ini kopi susu juga, ini barang dagangan nih ya. Iya, jangan siapa nih? Ada lah orang nitip. Oh, nitip. Dapur kakek nih. Dapur kakek. 53. Ya tapi nih dapur kakek nih pengalaman nih bikin kopi. susu Ini nih. ada masalah ya ngerokok vaping ya? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Asal Kan konten dewasa ya. dropletnya jangan jauh-jauh sono ya. Gue juga vaping juga. Tapi ada yang mau minum dulu nggak nih? Air putih kali atau? Waduh. Coba deh. Air es apa air itu air kolam? Air keras. Kali ya? Boleh. Ntar gua ambil dulu. Ya, ini kan mereka di bidangnya masing-masing, ketemu banyak orang, mulai dari yang rapi sampai yang berantakan gitu ya. Gak ada yang rapi kayaknya. Iya enggak, kita kan sekarang nggak ada yang rapi bro kalau kita. Tapi kalau Pakaian boleh rapi. hari kelakuan Daleman udah rapi. kalau sehari-hari kan kita ngadepin berbagai bentuk lah orang, kayak Iwan nih kan di dunia kreatif, Mario juga, mulai dari ada mungkin staffnya yang tatoan atau vendornya atau apanya kalau bikin event ya Wan ya. Itu kan kita pengen tahu nih, pengaruh nggak sih, karena kalau orang bilang kan wah lu tatoan lu susah nyari kerja. Nah ini gue lagi nongkrong sama orang-orang profesional yang ada di puncak masanya lah gitu. Berpengaruh nggak sih Wan kalau misalnya lu ketemu orang, lu mau kerja sama orang tatoan tuh berpengaruh nggak pandangan lu? Kalau di industri kreatif sih enggak ya bro, karena justru banyaknya yang di industri kreatif banyak yang tatoan bahkan, gitu kan, karena rata-rata ya gayanya memang mungkin udah dari sononya kali ya, gitu, makanya mereka milih industri kreatif banyaknya mayoritas ke arah sana gitu kan. Kalau untuk ngelihat apakah itu sesuatu yang merugikan dari sisi karir di industri kreatif nggak, di pengalaman gitu kan. Berdasarkan pengalaman enggak lah gitu kan, yang karena kita cuma ngelihat dari kompetensi sih gitu kan, bukan masalah how they look gitu loh. Gitu, kelihatannya how they look, kayak gimana ya kalau emang dia bisa gitu kan, sesuai dengan desk jobnya, ngapain gue pusingin dia pakai tato apa enggak. Cuma memang untuk di beberapa klien kalau memang kita harus misalnya datang, kalau misalnya ada vendor meeting, atau rekanan meeting bareng sama klien, ataupun misalnya anak buah gue sendiri, misalnya staff gue punya tato, ya kalau memungkinkan untuk misalnya jenisnya harus rapi, ya paling nggak ya memang dia harus pakai lengan panjang. ya, Udah itu aja sih. tutupin, gitu. Selebihnya dari sisi perlakuan teknis nggak ada masalah. Kalau lagi event mah terserah lah. Oh iya bebas. Kalau lagi event bebas, karena kan banyaknya kita juga eventnya event mau entertainment maupun sampai ke misalnya untuk yang corporate gathering juga nggak terlalu masalahin lah gitu kan. Gitu. Kalau lo Dim gimana Dim? Di kantor lo kan kalau dilihat dari kita nih kan lo lebih resmi nih. Lebih resmi lo. Iya kan? Orang kantoran ya. Orang kantoran. Enggak, mukanya lebih sangar kan. Orang kantoran itu berewokan ya. Gue sendiri sih nggak tatoan nih. Gue sendiri nggak tatoan. Cuman kalau ngomongin tato ya, kalau gue ngeliatnya ini agak beda nih. Waduh. Dulu. Apa nih? Gimana Dim? Iya. Jadi kalau ini gue ingat banget nih ngomongin tato. Gue cerita dikit boleh? Boleh dong. Jadi kalau dulu gue kecil tuh gue kan pramuka nih. Pramuka, Boy Scout. Iya. Jadi main pesta-pesta lah. Bukan bambu runcing, bukan ya? Harusnya bambu runcing ya. Iya, jadi dulu memang image orang bertato itu, jadi ada dulu guru, bukan pembina nih, guru. Waktu kita pramuka ada guru bilang orang tatoan itu dulu asal muasalnya, katanya, gue juga nggak tahu ini bener apa enggak. Katanya itu dulu diciptakan waktu orang zaman penjajahan zaman di Eropa sono, orang untuk ditandai bahwa orang ini kutukan dan negatif, dia pernah masuk ke tahanan. Jadi supaya buat tanda bahwa oh ini orang ini dinomorin atau apa, gue nggak tahu cerita, agak lupa juga. Terus kedua gue tanya lagi, emang kenapa? Terus atau orang yang pakai anting kenapa asal muasal, gue pengen tahu aja. Jadi pakai anting itu adalah
orang yang bajak laut katanya. Oh. Dulu tuh. Gue ceritanya. bajak laut berarti. Makanya jadi terus balik-balik ke sini kan Bajak laut dan tahanan. image negatif itu dulu sempet begitu di masyarakat kita kan. Nah, cuman seiring ke sini kan kayaknya udah beda nih. Trennya udah beda gitu. Orang tatoan tuh kalau buat gue ngeliat orang tatoan itu lebih ke ekspresi dia. Gitu, ekspresi karena dia mau mengekspresikan sesuatu yang dia suka gitu. Gue sendiri juga terus terang sih belum tatoan, bukan berarti gue nggak mau mengekspresikannya. Cuman buat gue belum pas ya. Nah, ngomongin tadi balik ke pertanyaannya Raja, di kantor gimana? Kebetulan gue kolega gue dulu karena gue lama di kantor tuh bergerak di bidang mall ya. Jadi salah satu kolega gue malah tatoan dia. Oh, gitu. Levelnya juga udah bukan entry level gitu loh. Maksudnya udah established lah dia. udah di Top level ya? senior lah di manajemen betul gitu. Ada beberapa malah gitu loh. Tatoan. Ada tatonya kayak lu gitu, Jo. Di sini. Sama. Bukan sama. Nyontek dong. Jadi di tangan lah. Emang ada yang mau nyamain lu? Nah itu dia. Terus ada juga yang ada yang gue tahu di kantor gue aja udah 3 orang waktu itu tatoan. Banyak juga ya. Banyak gitu. Salah satunya adalah close kolega gue gitu, yang benar-benar tiap hari day to day. Nah itu kalau sekarang makanya polisinya sih kayaknya udah nggak terlalu pengaruh ya, karena sebenarnya bukan berarti orang tatoan juga dia yang tadi gue bilang dia asal muasal cerita dia punya attitude jelek atau kriminal, belum tentu juga. Ada yang orang rapi gitu, jangan-jangan kelakuannya juga kriminal juga malah gitu. Jadi itu White collar ya? Iya, White jadi collar crime. nggak bisa, kita nggak bisa judge orang Tinggi bro, bahasa Yoi. Pas jatuh loh. Ada satu teman gue malah cewek bro, tatoan. Iya gitu. Di bagian mana? Nah, Paprika juga nih. Bisa tahu nih. berarti bagian kelihatan. Ya kan? Tapi gue nggak tahu di bagian lain ada lagi, gue nggak tahu juga gitu kan. Kalau lo gimana yo? Kalau gue sih nggak jauh sama Iwan lah ya, dunianya juga sama ya, dunia industri kreatif gitu. Ya selama orang itu kompeten gitu kan, dan dia profesional melakukan pekerjaannya sih, di dunia kreatif sih nggak ada masalah gitu ya. Tato itu ekspresi diri gitu kan, kalau sekarang ya. Ya kalau dulu memang bukan salah satu bentuk ekspresi diri dalam artian, mungkin dulu jago-jagoan gitu loh, punya tato jagoan gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Punya tato ya lu suka dalam satu bentuk ataupun dia mengekspresikan kenangan lah. Kan banyak seperti itu. Yoi, betul. Gitu kan? Ada kenangan yang harus di Melankolis lo ya. Iya, banyak kayak gitu kan. Nih, tato mantan gitu kan. Tato cewek ternyata jadi mantan tumpuk. Kan kayak gitu. Kenangan gitu kan. Kenangan buruk timpa lagi gitu. Tapi lo nggak tatoan ya? Gue nggak tatoan. Gue nggak berani. Bukan apa-apa, jarum bro. Lu takut jarum? Ya, bukan takut jarum bro, takut jarum berkali-kali. Kalau donor sekali, atau banyak. Bener juga. Iwan nih, gimana kalau lu ngeliat ada cewek tato gitu ya, dan kebetulan di tempat-tempat yang kadang tersembul Tersembul dikit, tersembul, gitu Ya, misalnya di sini bagian leher gitu ya. Iya. Gimana sih ini pandangan lu tuh? Iya, bawaannya mau ngecup aja, Bro. Tatonya kan